Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jal. Di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah yang diwajibkan oleh Allah dan Nabi SAW kepada kita semua, yaitu ibadah menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Gimana jamaah? Sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Suaranya mana nih? Iya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Ya, kitab Al-Kabair, kupas tuntas tentang dosa-dosa besar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis perbuatan syirkul akbar, syirik besar. Perbuatan syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini merupakan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar dan kesesatan yang paling sesat. Syirik terbagi dua, dosa syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, kalau syirik besar dapat membatalkan keislaman dan kalau syirik kecil tidak, tetapi termasuk dosa besar. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya pembagian jenis dosa syirik besar yang pertama. Apa itu, ikhwan? Syirkud doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa, ya, mempersekutukan Allah dalam masalah doa, dan ini sudah dibahas ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan pada jenis yang kedua, dari pembagian syirik besar. Semuanya ada 5 ya, 5 jenis yang termasuk dosa syirik besar. Bagaimana bentuknya, bagaimana contohnya, permasalahan ini adalah sesuatu yang wajib dipahami dan diketahui. Ya, siapapun muslimnya, dimanapun mereka berada, harus wajib mengetahui masalah ini, tentang masalah dosa syirik, agar mereka tidak jatuh kepada dosa besar yang paling besar. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, dua-duanya harus dipahami, dan setelah itu kita jauhi dan tidak pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Nah, jadi kita akan mulai pembagian syirik besar yang kedua. Yang pertama apa? Syirkud doa, mempersekutukan Allah dalam masalah doa. Ya, doa hanya kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan yang kedua, syirkun niyah. Yang termasuk syirik besar yang dapat membatalkan keislaman seseorang, yang kedua adalah syirkun niyah. Mempersekutukan Allah dalam masalah niat, keinginan dan tujuan. Keinginan, niatnya, tujuannya apa? Andai kata seseorang itu dalam niatnya yang ada di hati, tujuannya untuk selain Allah, dan itu yang lebih dominan atau seluruh masa hidupnya di dunia memang untuk selain Allah, maka jatuhlah orang tersebut kepada syirik besar. Kita tahu bahwa niat itu harus ikhlas.
karena Allah semata, baru diterima amal ibadah seseorang. Dan kita pun tahu ada bentuk lawan dari ikhlas, yaitu riya. Riya ini termasuk syirik kecil. Ya, hukum asalnya riya termasuk syirik kecil. Mempertontonkan, memamerkan, memperlihatkan amalan dalam rangka untuk dipuji oleh manusia. Itu namanya riya. Tetapi riya ini yang ada di hati seseorang, yang keinginannya bukan untuk Allah, lama-lama riya itu naik peringkat menjadi syirik besar. Yang hukum asalnya riya itu syirik kecil. Karena dia ingin dipuji oleh orang lain dalam perbuatan amal solehnya. Dia ingin tenar, dia ingin terkenal, dan lain-lain. Tapi lama-lama karena riya itu lebih dominan, ya, tidak ikhlasnya lebih dominan dalam hidup dan kehidupannya selama di dunia, atau mungkin memang dari A sampai Z seluruhnya tidak ada sedikit pun niatnya untuk Allah. Inilah yang kita sebut dengan syirkul akbar, syirik besar. Jadi bedakan jamaah sekalian ya, mana yang termasuk syirik besar dan mana yang termasuk syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Kita belum bahas tema ini, ya. Riya itu syirik kecil. Tetapi riya itu yang awalnya syirik kecil bisa naik peringkat menjadi syirik besar. Nah, inilah syirik besar yang bisa membatalkan keislaman. Kapan? Ketika riya ingin dipuji, ingin pamer, ingin terkenal, ingin populer, ya, atau menceritakan sesuatu kepada orang lain, atau mungkin dia ujub atau dia sombong, dan itu lebih dominan di hatinya selama hidup di dunia. Atau mungkin yang kedua, bukan lagi dominan, betul-betul tidak ada niatnya sedikit pun untuk Allah. Inilah yang menjadikan riya tersebut jatuh kepada syirkul akbar. Ya. Nah, kita lihat bagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang memang mereka tidak ada niat sedikit pun untuk Allah. Syirkun niyah, mempersekutukan Allah dalam masalah niat. Apa itu niat? Niat itu bahasa Arab, an-niyah. Niat itu artinya qasdun. Apa itu qasdun? Qasdun itu artinya tujuan atau maksud. Ya, niat itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kita pun juga menyebutnya niat. Tapi kita mesti memahami apa sih makna sebenarnya dengan kata niat itu dalam bahasa Arab. Artinya qasdun, tujuan atau maksud atau keinginan yang ada di dalam hati. Yang tentunya kita peruntukkan untuk pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat yang pertama jamaah sekalian, bagaimana Allah berfirman di surah Hud. Surah 11 ayat 15 dan 16. Di surah 11 ayat 15 dan 16. Di sini Allah menjelaskan tentang adanya orang-orang yang melakukan perbuatan, ternyata perbuatan tersebut tidak dilakukan karena Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubakhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, surat Hud ayat 15 dan 16. Allah tabaraka wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan dunia, lihat, niatnya dunia, keinginannya dunia. Dunia dan perhiasannya, semata-mata itu. Tidak ada sedikit pun untuk Allah. Aktivitas dia, ucapan dia, perbuatan dia, semuanya untuk dunia dan perhiasannya. Apa yang terjadi? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakhasun. Maka Allah pun akan memberikan balasan kepada orang tersebut dengan balasan yang penuh selama di dunia. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Meskipun tujuannya bukan karena Allah, berdasarkan ayat ini kata para ulama, tetap saja orang kafir itu terkadang dipenuhi oleh Allah niatnya, keinginannya, apa yang mereka harapkan. Terkadang ya, tidak selamanya. Terkadang Allah penuhi keinginan mereka, meskipun niatnya bukan karena Allah. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun.
di dunia. Tetapi nanti di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ya mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat kecuali siksa api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sia amal yang mereka lakukan selama di dunia dan terhapus semua amal yang pernah mereka kerjakan selama di dunia. Terhapus dan sia-sia. Nanti di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Betul-betul mereka akan menikmati siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka sudah kufur. Kalau mereka muslim, mereka sudah terbatalkan keislamannya. Karena mereka masuk kepada syirkun niyah. Mempersekutukan Allah dalam masalah niat. Dan niat ini yang ada di hati bukan sekali waktu ya. Tapi dominan hampir semua atau mungkin semua. Tujuannya dunia, 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 dunia. Berbeda dengan riya yang termasuk syirik kecil. Kalau kita mungkin semua pernah lah ya, ikhwan dan akhwat, bapak ibu, mungkin kita pernah jatuh kepada dosa riya. Kita seorang mukmin, kita seorang muslim, kita bukan orang kafir. Tapi pernah sekali waktu jatuh kepada riya, ingin dipuji oleh orang lain dari ibadah yang kita lakukan. Tapi itu bukan terus-menerus. Sekali waktu jatuh, istighfar taubat. Sekali jatuh, istighfar taubat. Itulah manusia seorang mukmin. Dan ketika jatuhnya termasuk dosa besar, tapi tidak membatalkan keislaman. Karena sifatnya hanya sekali-kali. Ya, mungkin ada dorongan hawa nafsu atau bisikan syaitan yang menjadikan dia itu jatuh kepada dosa riya. Tetapi yang kita bahas di pagi hari ini yang termasuk syirik besar adalah bukan sekali waktu jatuh, tapi memang dominan dalam hidup dan kehidupannya selalu niatnya bukan karena Allah, lebih dominan. Jarang sekali ikhlas atau betul-betul full dari A sampai Z, tidak ada sedikit pun untuk Allah. Nah, ini yang masuk kepada Surat Hud ayat 15 dan 16. Orang-orang yang Allah katakan bahwa barang siapa yang menginginkan dunia semata dan perhiasannya, maka kami penuhi, kami cukupkan. Ya, balasan yang penuh kepada mereka selama di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Barangkali contoh ya, yang gampang, mereka berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua kan bagus ya. Atau mereka berinfak, mereka bersedekah. Ini orang kafir, bersedekah, berinfak, berbakti sama orang tua. Nah, perbuatan baik mereka ini, kata para ulama, dibalas di dunia. Kebaikan mereka, karena ini kebaikan yang sesuai dengan syariat. Syariat mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan menyuruh kita untuk berinfak dan bersedekah. Ternyata orang kafir melakukannya. Sebetulnya niat mereka bukan karena Allah kan. Orang kafir itu niatnya untuk selain Allah. Tapi karena perbuatannya benar, terkadang Allah memberikan balasan. Balasan kebaikan di dunia saja bagi mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kenapa? Karena memang bagi orang yang sampai mati, ternyata mereka tetap dalam kondisi tidak ada niatnya untuk Allah, maka terbatalkan. Awalnya memang kafir, ya nggak mungkin menjadi muslim. Apalagi muslim bisa terbatalkan keislamannya. Kalau memang tadi saya katakan, yang lebih dominan dalam hidup seorang muslim itu adalah riya, sum'ah, ujub, sombong. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Riya, sum'ah, ujub, sombong. Dan muslim ini adalah muslim munafik. Dan munafiknya tulen. Bukan munafik yang biasa-biasa. Karena munafik terbagi dua. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali, kaum muslimin banyak yang melakukannya ketika berbicara, berbohong, ketika berjanji, ingkar janji, ketika dikasih amanah, berkhianat. Ini muslim munafik. Ya, perbuatan dosanya tidak membatalkan keislamannya. Tapi kalau sudah muslim munafik i'tiqadi, munafiknya i'tiqadi, munafik dalam masalah i'tiqad, di hatinya mendustakan, tidak beriman, tapi di lisannya mengatakan beriman. Di hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk Allah. Dalam pandangan kaum muslimin, dia ini muslim, KTP-nya Islam.
Tapi di hati tidak ada sedikit pun niatnya untuk Allah. Atau ada sangat sedikit. Yang lebih dominan di hatinya adalah keinginan-keinginan untuk selain Allah. Nah, ini yang awalnya dia muslim, tapi naik peringkat menjadi muslim munafik. Munafiknya parah dan tulen. Munafik yang hakiki, yang akhirnya terbatalkanlah keislamannya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah antum bisa memahaminya. Jadi kita semua mungkin pernah sekali lagi melakukan contoh riya, mungkin sum'ah, mungkin ujub, mungkin sombong. Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan para ulama, kita bukan orang yang sangat dekat kepada Allah. Pernahlah jatuh, tapi itu mungkin bisa dihitung dengan jari, apalagi kita segera bertaubat kepada Allah. Tapi bagi muslim yang tidak ada niatnya sedikit pun untuk Allah, atau barangkali orang kafir yang memang sampai mati seperti itu, nah mereka inilah orang-orang yang jatuh kepada syirkun niyah. Nah, jadi di surah Hud tadi Allah katakan Allah berikan kepada mereka balasan di dunia saja, tapi sekali lagi bukan balasan yang selalu, tapi terkadang saja. Kepada orang-orang yang Allah pilih, siapa di antara mereka yang memang diberikan balasan kebaikan karena mereka melakukan kebaikan. Coba lihat penjelasan yang lain di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-18 dan 19. Di surah Al-Isra, surah 17, ayat 18 dan 19. Kembali Allah menyebutkan, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, kita lihat di sini 18 dan 19. Allah menyebutkan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia. Nah, niatnya yang ada di hati ternyata dunia semata. Apakah dia orang kafir? Apakah dia seorang muslim? Barang siapa yang menginginkan ya dunia segera diberikan balasan di dunia saja, maka kami berikan ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami segerakan. Maunya dunia. Oh, bukan akhirat. Bukan Allah, mata-mata dunia kami berikan. Ajjalna lahu. Kami berikan kepada dia ya dengan apa yang dia niatkan untuk meraih dunia. Tapi ada penjelasan. Mana sya'u liman nurid, apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki. Berarti tidak semua yang mendapatkan, meskipun mereka punya niat ingin menginginkan sesuatu yang sebetulnya bukan karena Allah, tapi terkadang Allah kasih. Maka jangan heran ada orang kafir yang berdoa di gereja, berdoa di pura, berdoa di vihara. Mungkin mereka sakit, mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tapi ternyata kata mereka, kami sembuh dari penyakit kami setelah kami berdoa kepada Tuhan kami. Padahal Allah yang mengijabah doa dan Tuhan mereka tidak bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Niat mereka bukan untuk Allah dalam doanya. Niat mereka kepada selain Allah. Tapi kok bisa? Ya karena Allah menginginkan kesesatan bagi mereka. Nah di sini kami penuhi keinginan mereka kepada orang-orang yang kami kehendaki. Apa yang kami kehendaki kepada orang yang kami kehendaki itu menunjukkan bahwa tidak semua orang kafir terpenuhi keinginan-keinginan mereka selama di dunia. Atau mungkin dia muslim juga tidak selalu terpenuhi. Karena ternyata memang ya dia tidak layak untuk dipenuhi. Nah, yang dikhawatirkan adalah ayat berikutnya, lanjutan ayat tadi. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami siapkan baginya neraka jahanam dan dia akan masuk dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina, tercela dan terusir. Tercela dan terusir. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan masuk neraka jahanam itu. Kenapa? Masalah niat. Awalnya salah. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan dunia. Di mana itu? Di hati. Karena niat itu adanya di hati. Sepakat semua para ulama. An-niyah fil qalb.
Niat itu adanya di hati. Niat itu adanya di hati, bukan di lisan. Dan Allah mengetahui hati seseorang. Ternyata niatnya melakukan apapun aktivitas bukan karena Allah, dan itu lebih dominan, bahkan itu semuanya karena selain Allah. Mulai dari kemana? Orang kafir diketahui isi hatinya, kaum muslimin diketahui isi hatinya, semua manusia, semua makhluk Allah tahu tentang apa yang terbesit di hatinya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu, kata Allah, apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher mereka sendiri. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Niatnya apa? Itu disebutkan di surat Qaf, surah ke-50, ayat yang ke-16. Begitu juga Allah sebutkan di surah Al-Isra, ayat yang ke-25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian mengetahui, Maha mengetahui apa yang ada di dalam pahala dunia dan akhirat sekaligus. Yang dimaksud tadi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika seseorang menginginkan dunia semata. Itulah orang kafir atau muslim munafik yang tulen, yang parah, yang akhirnya keluar dari Islam, jatuh kepada syirkun niyah. Tapi kalau kita menginginkan dunia juga, akhirat juga, dan memang betul-betul ya menginginkan dari Allah bukan dari selain Allah, maka ini boleh. Maka tolong diperhatikan, jangan salah paham. Kalau kita menginginkan Allah semata, niat kita meraih wajah Allah, ridho Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah, kita inginkan Allah memberikan ganjaran kepada kita, ganjaran di dunia, ganjaran di akhirat, boleh. Tapi kalau sudah mintanya, niatnya kepada selain Allah, apalagi minta kepada selain Allah, minta dunia, minta akhirat, enggak mungkin. Kalaupun dunia, sekali waktu Allah berikan, sekali waktu berdasarkan tadi surat Hud dan surah Al-Isra, kepada siapa yang Allah kehendaki, sekali waktu. Tapi untuk akhirat mereka enggak dapat. Tapi kalau bagi orang mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, kalau mereka betul-betul niatnya karena Allah, maka mereka akan dapat otomatis dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki dua pahala. Allah memiliki dua pahala. Pahala dunia, pahala akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Mana buktinya? Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Coba lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 134. Di surah An-Nisa ayat 134. Allah sebutkan di situ, barang siapa menginginkan pahala dunia saja, maka ketahuilah Allah memiliki pahala di dunia dan pahala di akhirat. Ya, Allah memiliki pahala di dunia dan pahala di akhirat. Yang penting niatnya kepada Allah. Enggak masalah kita ingin juga balasan dunia, balasan di akhirat. Jangan kita menginginkan pahala di akhirat sajalah. Di dunia enggak ada pahalanya. Di dunia enggak ada balasannya. Jangan. Kita butuh juga pahala dunia. Berupa apa? Pahala dunia berupa hidayah, berupa taufik, berupa ilmu, berupa apa? Semangat untuk beramal soleh, berupa keberkahan hidup, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak soleh dan soleha, dan lain-lain. Pahala dunia banyak sekali. Ya, yang penting memang awalnya niatnya mintanya kepada Allah. Nah, di sini Allah jelaskan Allah memiliki pahala di dunia dan pahala di akhirat. Satu lagi, Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 148. Kalau tadi sebelumnya di mana? An-Nisa 134. Sekarang Ali Imran 148. Allah menjelaskan man kana yuridu fa'atahumullah thawabad dunya wa husnu thawabil akhirah. Maka Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini kembali untuk kedua kalinya.
Allah sebutkan Allah memiliki dua pahala. Tadi di An-Nisa 134 dan yang kedua Ali Imran 148. Maka Allah memberi pahala kepada mereka, pahala di dunia, pahala di akhirat. Enggak masalah, boleh. Yang penting niatnya kepada Allah. Allah berikan dua pahala. Sebagaimana doa kita apa? Yang tenar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Balasan kebaikan di dunia berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan. Dan berikan kepada kami balasan nanti di akhirat. Kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa api neraka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan doa ini, dan doa ini tercantum dalam Al-Quran. Doa ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia berupa apa? Ilmu dan ibadah. Ilmu dan amal saleh. Pahala kebaikan di dunia. Dan berikan kepada kami kebaikan nanti di akhirat berupa apa? Berupa dimasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ya, jadi bukan tidak boleh. Jadi kita sekalian membahas tentang masalah niat ini dari sisi apakah kita ini kalau beribadah niatnya harus karena akhirat saja, menginginkan pahala di akhirat saja. Kita nggak boleh menginginkan pahala di dunia. Boleh. Justru Allah memiliki pahala di dunia, pahala di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Silakan. Yang penting memang dari awalnya hanya kepada Allah niat itu. Tujuannya, maksudnya, keinginannya hanya Allah. Kalau sudah masuk kepada selain Allah, nah itu baru syirkun niyah, mempersekutukan Allah dalam masalah niat, baik orang kafir atau muslim munafik yang kemunafikannya parah dan akhirnya keluar, terbatalkan keislamannya. Kemudian kita lihat contoh yang lain, orang yang melakukan syirkun niyah. Orang yang menyembelih hewan kemudian dia korbankan untuk selain Allah. Menyembelih kambing, menyembelih sapi, dia menyembelih ayam, tapi tujuannya, niatnya, maksudnya untuk sebagai tumbal. Pernah kita lihat kan? Di YouTube tuh banyak tuh, ya. Sebagai tumbal menyembelih hewan, kemudian dipendam di gunung mana misalnya, ya. Untuk jin penunggu ini, ya niatnya. Kemudian mereka meletakkan sesajen ini dilarungkan ke lautan. Ya niatnya kepada apa? Bukan kepada Allah, kepada penunggu. Nah niat ini masuk kepada syirkun niyah. KTP-nya Islam, tapi diserahkan sesajen itu kepada selain Allah. Sebagai tumbal agar mereka mendapatkan manfaat atau mereka terhindar dari mudarat. Ini kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Di pantai-pantai umumnya tidak lepas dari masalah ini. Sesajen yang dilarungkan ke lautan, ya mungkin hewan sapi juga ada. Pernah saya lihat itu, sapi masih hidup loh. Sapi dinaikkan ke suatu perahu atau sampan kecil, ya sapi yang kecil. Lalu dilarungkan ke tengah lautan, ditenggelamkan. Sapi itu betul-betul mati ditenggelamkan. Bukan disembelih lagi. Betul-betul hewan hidup sampai ke tengah lautan ditenggelamkan. Untuk apa ini? Memberikan persembahan. Nah, memberikan persembahan kepada siapa? Syirkun niyah. Memberikan persembahan kepada selain Allah. Kalau mereka melakukan ini betul-betul tujuannya Allah ya, itu saja nggak boleh. Kenapa? Ini perbuatan yang tidak disyariatkan. Perbuatan yang tidak disyariatkan. Tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Melarungkan makanan-makanan, ya, berbagai macam buah-buahan, kemudian apalagi hewan-hewan, ya, dilarungkan, diserahkan kepada di laut sana. Mungkin mereka mengatakan, ini bumi semua dan langit milik Allah. Kami memberikan persembahan untuk Allah. Mereka larungkanlah makanan-makanan yang mereka persembahkan untuk Allah. Tapi meskipun untuk Allah tidak jatuh syirik ya. Tapi kan cara seperti itu nggak ada tuntunannya. Ini mubazir, dosa besar. Apalagi yang kita lihat umumnya seperti itu ya, memberikan kepada penunggu gunung. Di gunung ini nih ada penunggunya, jin tertentu. Ya, di kawasan ini nih
kawasan yang membahayakan. Ini daerah keramat sekali. Ya, banyak sekali orang yang mendapatkan bahaya di situ. Maka mereka membawalah. Ini sampai hari ini budaya lokal kata mereka. Budaya yang harus dilestarikan. Kalau kita lihat KTP-nya Islam. Ya, mereka membawa itu. Ya, berbagai macam sesajen-sesajen kadang-kadang mereka kuburkan, mereka tanam di samping gunung tertentu atau mereka larungkan ke lautan atau mereka lemparkan ke tempat-tempat yang mereka anggap ini tempat yang angker. Mereka lemparkan begitu saja dengan niat. Nah, niat ini jadi masalah. Kalau karena Allah saja sudah salah. Karena itu tidak disyariatkan, bukan begitu caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan umumnya yang kita ketahui bukan karena Allah niatnya itu. Umumnya mereka melemparkan itu ke tempat-tempat yang angker, yang sangat menakutkan, atau ke gunung, atau ke lautan. Niatnya untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Atau kalau mereka menggabungkan, ini untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Jatuh juga kepada syirik. Nggak boleh digabungkan. Harus murni, mutlak. Barangkali ada yang mengatakan ini persembahan kami untuk Allah dan juga untuk siapa misalnya. Nyi apa? Nyi Loro Kidul atau siapalah penunggunya yang memiliki gunung, memiliki ini segala macam. Nah, ini niat ini menjadikan mereka jatuh kepada syirik besar. Kalau mereka muslim. Kalau mereka kafir ya itu beda lagi. Memang awalnya mereka kafir ya semakin besarlah tingkat kekafirannya. Orang kafir itu beda-beda jamaah sekalian. Orang kafir semuanya adalah orang-orang yang jelas kalau sampai mati tetap kafir, maka jelas mereka pasti mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Tapi beda-beda tingkatan kekufuran di antara mereka. Meskipun sama-sama kafir, tapi tingkatnya beda. Orang kafir biasa, meski sampai mati kafir, ya kafir, siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Tapi kan kafir ini pasti beda dengan Abu Jahal, beda dengan Fir'aun. Karena tingkatan Abu Jahal itu dan Fir'aun tingkat kekufurannya dahsyat, luar biasa. Ya, dibandingkan orang-orang kafir yang biasa. Tapi sama semuanya, siksa neraka abadi kekal selama-lamanya. Di waktu yang tidak bertepi, tidak pernah berhenti. Siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Siksa kubur sampai hari kiamat. Berlanjut terus siksa neraka seterusnya tidak pernah berhenti dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, demikianlah yang kita saksikan ya. Yang kita saksikan. Andai kata memang itu perbuatan orang kafir, ya sudah silahkan. Itu masalah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita tidak ganggu kok. Kita nggak akan ganggu mereka. Mau Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu adalah ritual Anda yang bagi kami itu adalah mempersekutukan Allah. Tapi yang kita bahas di hari ini tentang pembagian jenis syirik besar. Yang kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, jatuhlah dia kepada perbuatan yang bisa membatalkan keimanan dan keislamannya. Kita yang jaga diri kita ini. Kalau orang kafir sudah jelas, nggak usah dibahas lagi. Tapi yang kita lihat bahwa dari Sabang sampai Merauke yang melakukannya bukan hanya orang kafir, tapi muslim juga banyak yang melakukan ritual-ritual yang niatnya bukan karena Allah. Termasuk tadi mereka menyembelih hewan yang mereka korbankan untuk selain Allah, mereka tumbalkan yang ditujukan untuk jin penunggu pohon, jin penunggu jembatan, untuk bangun bangunan yang tinggi. Maka mereka sembeli kepala kerbau, sembeli kepala sapi, mereka pendamkan, mereka tanamkan di situ supaya nggak diganggu. Karena apa? Karena ada beberapa orang tukang-tukang yang kerja itu kesurupan. Nah, kata mereka begitu kan? Tukang-tukang yang bekerja membangun jembatan, tukang-tukang yang bangun bangunan-bangunan atau yang lainnya ternyata banyak yang kesurupan. Berarti di sini ini ada penunggunya ini. Gimana supaya nggak diganggu? Tolong ya, maaf, jangan diganggu kami. Kami lagi kerja dan cari makan. Ini persembahan kami kepada Anda, tolong. Nah, setelah mereka memberikan persembahan, kata mereka, aman. Nggak ada lagi yang kesurupan. Nggak ada yang teriak-teriak. Berarti apa? Persembahan mereka diterima. Memang diterima, tapi bukan oleh Allah. Diterima oleh setan, jin.
Karena mereka pun kesurupan akibat gangguan dari setan jin. Setan jin berhasil ya menyesatkan mereka. Na'udzubillah. Awalnya mereka mungkin bukan musyrik, mereka muslim, tapi diganggu dengan cara seperti itu dan mereka bingung dengan cara bagaimana lagi karena banyak yang kesurupan, banyak yang mungkin ada yang mati juga barangkali. Ah udahlah kita berikan persembahan aja ya. Ini lagi jembatan nih. Ini order nih, besar sekali keuntungannya. Ya udahlah kita tanam kepala kerbau di sini. Kita berniatkan untuk si penunggu daerah sini. Nah, akhirnya apa? Aman setelah itu. Nah, ketika mereka melakukan itu, jatuhlah kepada syirik besar. Bisa dipahami ya? Insya Allah mudah dipahami. Inilah yang mesti kita jauhi dan jangan sampai kita melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang masalah riya, sum'ah, ujub, sombong. Nah ini kan termasuk perbuatan syirik kecil sebetulnya. Tapi perbuatan syirik kecil yang bisa naik peringkat menjadi syirik besar ketika lebih dominan dalam hidupnya itu seperti itu. Ya, selalu riya, selalu riya, selalu riya. Di mana-mana riya. Dan riya itu menjadi ciri khasnya. Siapa sih pelaku yang seperti ini? Munafik. Bayangkan jamaah kalian, di zaman Nabi SAW itu orang munafik tulen, musyrik mereka, tulen kufur mereka. Itu sholatnya di belakang Rasulullah loh. Sholat di belakang Rasulullah, orang-orang munafik. Dan mereka mengaku orang-orang mukmin. Bayangkan Nabi masih hidup, ayat Al-Quran turun, begitu banyak mukjizat. Dan mereka lihat, mereka dengar. Tapi ternyata mereka kufur ketika Nabi masih hidup. Dan kelihatan sekali bukti-bukti kebenaran. Munafik itu luar biasa ya. Salat bersama Nabi, subuh sampai isya di masjid. Masya Allah. Tapi enggak ada keyakinan, munafik tulen. Jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena niatnya ada di hatinya. Dia niat beribadah di belakang Rasulullah ketika salat itu bukan karena Allah. Tapi riya. Riya bukan karena Allah, ingin dipuji, ingin pamer. Dan riyanya riya yang membatalkan keislaman. Jadi riya itu terbagi dua. Riyanya orang munafik di zaman Nabi itu, riya yang bisa membatalkan keislaman dan keimanan dia. Karena memang dia tidak ada sedikit pun untuk Allah. Yang lebih dominan atau semuanya betul-betul untuk selain Allah, niatnya untuk dunia, untuk harta, untuk jabatan, untuk kekuasaan, untuk kedudukan, untuk mendapatkan pujian. Gak ada sedikit pun ibadah. Ibadah loh. Bukan gak ibadah mereka. Ibadah. Tapi gak ada untuk Allah. Maka ketika mereka mati, Rasul diperintah untuk tidak mensolatkan mereka. Jangan mendoakan mereka. Jangan mensolatkan mereka. Meskipun engkau 70 kali mendoakan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah ampuni dia 70 kali, Allah katakan Allah pun tidak akan ampuni mereka. Karena mereka setelah kafir, setelah sebelumnya mereka beriman. Ini munafik tulen ya. Dan munafik tulen seperti ini ada di zaman sekarang. Juga ada. Dari zaman ke zaman itu ada. Orang-orang munafik, muslim, munafik yang tulen, yang i'tiqadi, di lisan dengan hatinya berbeda. Nah seperti itu. Ini jenis pertama yang saya berikan contoh tadi ya. Dan Allah menyebutkan mereka itu riya. Di mana itu? Di surah An-Nisa 142. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba antum lihat An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dia pikir Allah tuh nggak tahu isi hatinya. Dia ingin menipu Allah. Ini orang yang paling bodoh di muka bumi. Dan Allah akan balas perbuatan mereka. Apa sih tanda-tandanya orang munafik ini? Yang hendak menipu Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Yang pertama kali Allah sebutkan contohnya orang munafik ini adalah ketika mereka diajak untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas. Mereka
berdiri dengan malas, dan tujuannya riya. Karena riya itu hukumnya bukan membatalkan keimanan kan. Riya itu ingin dipuji, ingin pamer, pamer kecantikan, pamer harta, pamer ilmu, pamer ibadah. Tuh di sosial media tuh banyak tuh. Pamer-pamer ya. Pamer mobil, pamer tas Hermes, Christian Dior. Sampai hafal tuh kita tuh. Kita nggak punya tapi hafal. Iya, karena kita baca, lihat di sosial media orang-orang yang suka pamer hartanya, pamer rumahnya, pamer istrinya, pamer anaknya, dibuka auratnya, macam-macam pamer. Itu kan tujuannya apa? Memamerkan, memperlihatkan, mempertontonkan, namanya riya. Iya. Dan ini ciri khas orang munafik. Diajak sholat males, dan kalaupun dia sholat tujuannya riya. Dan riya di sini pernah dialami oleh kaum muslimin, dan itu bisa jatuh kepada syirik kecil. Ya, tujuannya ingin dipuji. Karena memang itu bukan dominan di hatinya. Terkadang saja ingin pamer. Coba nih pergi haji ya. Siapa yang di sini pernah pergi haji, umroh, ya. Ketika di depan Ka'bah, foto-foto, selfie-selfie. Ketika berada di padang Arafah, foto-foto, selfie-selfie, divideokan. Ketika ada di Muzdalifah, ada di Mina, ya terutama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, foto-foto. Untuk apa sih? Ini ibadah. Tapi bukan, ya kita nggak seuzon ya. Tapi khawatir saja jangan-jangan orang ini ingin riya ya. Datang ke masjid, foto-foto sana sini, ingin tampilkan lagi di sosial medianya. Untuk apa? Allah tahu isi hati kita. Untuk menunjukkan, nih saya nak pengajian nih. Saya ngaji sama ustadz ini, sama ustadz ini. Ustadz ini dipoto semuanya. Hati-hati. Ini sesuatu yang sangat membahayakan. Dan Rasul wanti-wanti kepada para sahabatnya. Hati-hati. Bayangkan sahabatnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Bahwa tidak ada yang lebih aku takuti bagi kalian, yang akan menimpa kalian, dibandingkan syirik kecil. Apa itu? Riya. Rasul khawatir, takut sahabatnya jatuh kepada dosa riya. Padahal sahabatnya kelasnya levelnya gimana nih? Udah jelas surganya nih. Takut, yang aku takutkan kepada kalian yang akan menimpa kalian. Yaitu apa? Riya. Ingin dipuji, ingin pamer. Padahal sahabat insya Allah levelnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain, insya Allah hatinya bersih. Tapi Rasul takut kalau mereka jatuh kepada dosa riya. Bagaimana level orang zaman sekarang? Pakai pakaian ihram, difoto, masukin ke sosial medianya. Nih, atau status WhatsApp-nya, Afwan ya, jangan diganggu, lagi tawaf. Afwan jangan diganggu ya, lagi tawaf nih. Subhanallah. Apa ini? Membatalkan keimanan? Tidak. Membatalkan keislaman? Tidak. Ini kan riya, tapi riyanya syirik kecil. Nanti kita bahas tuh insya Allah setelah selesai ini. Itu riya, syirik kecil, memamerkan, mempertontonkan. Kalau menceritakan, itu namanya sum'ah. Sum'ah. Ya. Ana kemarin di haji sana, wah begini-begini. Ana atau umrah begini-begini. Menceritakan sesuatu dalam rangka ingin dipuji. Beda ya, riya dan sum'ah. Riya itu memamerkan, mempertontonkan. Dan saat ini yang melakukan riya sangat banyak. Kalau orang kafir melakukan riya, terserah dialah. Urusan dia. Kita bicara kaum muslimin nih. Dan muslim yang melakukan riya terkadang dalam ibadah, terkadang bukan ibadah. Muslim loh. Riyanya luar biasa. Kadang berkaitan dengan ibadah, terkadang berkaitan yang bukan ibadah. Pengen dipuji. Nah yang berkaitan dengan ibadah yang paling gampang, yang paling rentan, yang paling banyak adalah haji umroh. Di sosial media saat ini ya, mulailah ada itu. Bukan hanya jamaahnya saja, ustadznya pun juga memamerkan ketika dia sedang berada di sana. Ustadz juga kan manusia. Dia bisa kena juga penyakit ini, penyakit yang ada di hati. Untuk apa ditampilkan ketika mereka sedang beribadah? Sembunyikan. Kan bisa disembunyikan. Oh ini untuk promosi travel.
bohong untuk promosi travel, kok berkali-kali dan banyak banget. Ini berbahaya. Anda siapa? Para ulama-ulama besar di zaman dahulu sampai hari ini sangat ketakutan. Tidak ada yang lebih mereka takuti dibandingkan masalah hati. Karena hati itu susah, per detik. Satu detik yang lalu ikhlas, satu detik kemudian udah nggak ikhlas. Per detik perubahannya. Siapa yang bisa menjamin kalau kita akan ikhlas sampai mati? Berat. Ya promosi saja, tapi jangan ditampilkan ketika sedang beribadah. Kan bisa dengan cara promosi yang lain. Ya enggak? Promosi ketika ada dia di sini, manasik di sini, ceramah di sini. Jangan ketika di sananya. Karena dikhawatirkan hati itu mudah berubah. Ulama saja bisa berubah niatnya. Apalagi kita orang baru ngaji, baru ikutin sunnah, baru bertaubat, baru berhijrah. Rasulullah saja takut kepada para sahabatnya jatuh kepada niat yang berubah jadi riya. Padahal kan coba dengan sahabat saja Rasul takut kalau mereka jatuh kepada dosa riya. Bagaimana dengan di bawah sahabat? Tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Lebih khawatir lagi. Dengan sahabat saja. Sesungguhnya aku takutkan kepada kalian tertimpa kepada kalian sesuatu hal yang sangat aku khawatirkan. Apa itu? Asyirikul asghar, syirik kecil yaitu riya. Ya, kita nggak bahas syirik kecil sebetulnya, tapi ada kaitannya karena ini riya itu ternyata bisa awalnya cuma syirik kecil, lama-lama menjadi syirik besar. Ya, baik. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Satu lagi barangkali ketika Nabi SAW menyebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan tujuannya untuk selain Allah. Allah melaknatnya. Karena tujuannya itu yang salah, maka Allah melaknatnya. Ini merupakan perbuatan dosa besar ya. Maka jauhi jamaah sekalian, jangan sampai kita niatnya untuk selain Allah. Meskipun tidak jatuh kepada syirik besar, tapi syirik kecil pun juga dosa besar. Dan syirik kecil ini kalau tidak dijaga untuk dijauhi maksudnya, ya, maka lama-lama dikhawatirkan naik peringkat menjadi syirik besar. Dan banyak orang yang sudah jatuh kepada korban, ya, korban yang mendapatkan syirik besar ini. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Setengah 12 lewat. Silakan, barangkali dengan tulisan atau lisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan aja, kalau kita menyembelih binatang dengan niat untuk dimakan ya, atau pedagang-pedagang itu sebenarnya niatnya apa? Kan dia menyembelih untuk menjual, itu apakah bisa disebut menyembelih untuk Allah atau gimana Ustaz? Ya. Seseorang yang jual beli hewan maksudnya, dia mungkin jual beli ayam, jual beli kambing, jual beli sapi, ya selama hewan-hewan itu memang boleh dikonsumsi ya, silakan untuk diadakan jual beli. Orang menjual kita beli. Nah itu yang pertama, masalah hewan dulu. Jangan sampai berjual beli dengan hewan-hewan yang haram untuk kita konsumsi. Ketika mereka menyembelih hewan, ya, dan hewan itu memang hewan yang halal untuk dimakan, ketika mereka berjual beli dan kita pun membeli, sama-sama niatnya karena Allah, maka boleh. Yang jadi masalah kan ketika menyembelih hewan itu diniatkan untuk selain Allah, niatnya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat. Ketika dia menyembelih hewan, dia jualan, boleh. Yang penting niatnya. Makanya ketika kita menyembelih hewan, kita membaca apa? Bismillah, wallahu akbar. Bismillah, wallahu akbar. Baru kita sembelih. Memang betul-betul niatnya karena Allah. Tapi kalau kita menyembelih itu niatnya untuk nanti akan dipendam, ditanam di gunung ini. Nah, ini. Kalau niatnya disembelih untuk kita makan dan memang hewan ini memang boleh kita makan, nggak masalah. Niat awalnya untuk
untuk Allah, karena Allah, dan memang kita dibolehkan untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau niat awalnya ketika akan menyembelih bukan karena Allah, kemudian hewan itu setelah disembelih pun bukan untuk dimakan, tapi dipendam, dilarungkan ke lautan, dipersembahkan kepada penghuni atau penunggu-penunggu yang dianggap itu memiliki kesaktian, memiliki kelebihan-kelebihan yang sama dengan Allah, atau mungkin dia niatkan sekaligus untuk Allah dan kepada selain Allah. Nah, itulah maksudnya jatuh kepada syirik besar, ya. Jadi bukan tidak boleh untuk membeli hewan atau menyembelih hewan. Silakan, kita boleh kok. Bahkan kita ada penyembelihan hewan kurban, ya. Ya, Idul Adha itu kita menyembelih hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Kita menyembelih onta, kita menyembelih sapi, kita menyembelih kambing atau domba. Nah, itulah hewan kurban kan di tanggal 10 Zulhijjah. Yang penting niatnya ketika menyembelih karena apa? Untuk siapa niatnya itu? Karena Rasul mengatakan setiap amal harus disertai dengan niat. Dan seseorang itu mendapatkan pahala tergantung kepada apa yang dia niatkan di hatinya. Ya. Tapi kalau sudah awalnya ingin menyembelih, ini hewan-hewan halal, iya. Tapi kan niatnya beda. Niatnya bukan untuk Allah. Niatnya untuk penunggu gunung, penunggu lautan, penunggu tempat keramat, penunggu tempat angker. Nah akhirnya, kalau bukan karena Allah, hewan tersebut yang awalnya boleh kita konsumsi, enggak boleh kita konsumsi. Enggak boleh makan hewan yang disembelih, yang niatnya untuk selain Allah. Meskipun hukum asalnya, contohnya apa nih? Kambing misalnya, sapi, kerbau. Kan boleh kita makan? Boleh. Tapi karena niat awalnya dipersembahkan untuk kepada selain Allah, maka jatuhnya haram, bangkai. Jatuhnya bangkai. Hewan itu enggak boleh kita konsumsi. Nah gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan lewat kertas. Pak Ustadz, apakah ketika membaca mushaf diwajibkan berwudu? Ketika baca di tengah-tengah berhadas. Jadi awalnya mungkin dia berwudu, kemudian baca Quran. Tapi baru sampai di tengah, tiba-tiba kentut barangkali ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa seseorang yang membaca Quran dianjurkan, disunnahkan untuk dalam kondisi berwudu. Dianjurkan dan disunnahkan dalam kondisi berwudu, membaca mushaf. Apakah dari handphone, dari mushaf, ataukah terjemahan, ya, atau tafsir, kita membaca Al-Quran, ya. Maka dianjurkan untuk berwudu. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tentunya insya Allah kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, memperbanyaknya ya. Dan kita upayakan berwudu terlebih dahulu. Sunnah, dianjurkan. Ya. Tapi andai kata dari awal memang kita tidak berwudu, itu pun boleh. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dari awal tidak berwudu, langsung saja kita baca Al-Quran. Ya. Tidak mengapa, tidak ada larangannya, tidak ada dalilnya yang sahih. Saya katakan, tidak ada dalilnya yang sahih bahwa membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi berwudu. Ya, jadi hanya sunnah semata. Dan kita lihat bagaimana yang disebutkan di hadis. Barangkali yang bertanya ini membaca suatu hadis. Dan hadis ini dijadikan pegangan bagi golongan tertentu yang mana mereka mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan kondisi berwudu. Berdasarkan hadis ini. Nah, kita bahas hadisnya. Hukum asalnya sebetulnya tidak mesti berwudu, tapi kalau ingin berwudu silakan. Karena yang wajib berwudu terlebih dahulu adalah salat dan tawaf. Ya, ketika akan salat wajib berwudu dulu, tanpa wudu tidak sah. Atau ketika tawaf mengelilingi Ka'bah harus berwudu dulu, tanpa wudu tidak sah. Ya, tapi kalau Al-Quran tidak. Karena kita lihat memang seperti itu. Dari para sahabat ya maupun istri Nabi yaitu Aisyah juga pernah seperti itu, tidak ada penjelasan bahwa mereka berwudu terlebih dahulu. Nah, yang mengatakan harus wudu dulu sebelum Al-Quran bahkan hukumnya wajib dan berdosa haram kalau tidak berwudu dalam membaca Al-Quran berdasarkan hadis. Mereka punya dalil. Apa itu?
Kata mereka, Nabi SAW bersabda, janganlah wanita yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Jangan wanita yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Nah kata mereka, tuh nggak boleh. Orang yang haid nggak boleh, yang junub nggak boleh. Karena mereka belum bersih. Maka begitu juga ketika kita membaca Quran. Karena kita belum bersih, harus berwudu dulu. Nah, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar. Dan ternyata hadis ini yang melarang baca Quran bagi wanita haid, dilarang baca Quran bagi wanita seseorang yang junub, ternyata hadisnya adalah dhaif. Ya, ada seseorang rawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Ya, dia dhaif dan hadis ini adalah berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama hadis. Hadisnya dhaif, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Karena ada rawinya yang bernama tadi siapa? Ismail bin Ayyash. Dia itu dhaif, dikatakan bahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal hadis ini batil. Ya. Begitu juga para ulama lain mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan, dan diantaranya Imam Al-Albani, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi, Asy-Syaukani, Al-Hafidh, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Jadi mungkin karena gara-gara hadis ini ada sebagian kaum muslimin yang membaca, nggak boleh nih, janganlah wanita yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Junub nggak boleh, haid nggak boleh. Berarti yang ingin baca Quran hendaknya berwudu dulu. Yang haid total nggak boleh sama sekali. Yang junub total nggak boleh sama sekali. Akhirnya ada wanita-wanita yang sedang haid nggak berani baca Quran. Ya, gara-gara hadis ini. Padahal hadis ini disepakati oleh para ulama hadis bahwa hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran dan meyakinkan kita bahwa ini betul-betul hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah haid sewaktu melakukan ibadah haji, dan Rasul memperbolehkan bagi beliau melakukan apa saja yang merupakan aktivitas pelaksanaan ibadah haji. Ya, kecuali yang terlarang adalah salat dan tawaf. Tidak boleh salat, tidak boleh tawaf. Dan Rasul tidak melarang beliau, Aisyah, untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah, salah satu jamaah haji melakukan apa? Mereka membaca Al-Quran. Ya, dan seterusnya. Jadi, jamaah sekalian, untuk berwudu ini disunnahkan saja, silahkan ya. Dalam membaca Al-Quran, jangan kita mengatakan wajib atau bahkan mengatakan haram bagi orang yang tidak berwudu dulu ketika membaca Al-Quran. Dan kalaupun di awalnya sudah berwudu, di tengah-tengah ternyata kentut, maka boleh diteruskan tanpa berwudu lagi. Tapi kalau ingin berwudu lagi itu ahsan, lebih baik. Kemudian apakah ketika Islam kita batal tanpa kita ketahui karena belum berilmu atau dengan sengaja bisa kembali menjadi muslim lagi? Ketika Islam kita batal tanpa kita ketahui karena belum berilmu ya. Nah, ini menjadi masalah karena memang bukan tidak paham, tidak mau paham. Bukan tidak berilmu, tidak mau menjadi orang yang berilmu. Umumnya begitu. Padahal kalau dipelajari bisa kan? Sebentar, kayak sekarang nih kita pertemuan ini. Hanya 1,5 jam bisa mengetahui masalah ini sebentar, gampang. Kita ringkas menjadi 10 menit, 5 menit pun bisa. Cuman tadi kita kasih contoh-contohnya saja, jadi banyak, ayat-ayatnya jadi banyak, jadi panjang ya. Sebetulnya gampang. Tapi kenapa kaum muslimin yang ada yang belum tahu, lalu mereka menyandarkan, kan kami nggak tahu. Nah itu jadi masalah, alasannya bukan alasan, bukan dalil, ini dalih, berdalih, ya, membenarkan perbuatannya yang salah. Anda harus berilmu, jangan buat-buat alasan. Nanti kalau Allah nggak terima gimana? Kalau Allah nggak terima alasan Anda gimana? Karena sebetulnya ini masalah yang sangat gampang, bisa dipahami, dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Ya.
Apa ketika Islam kita batal tanpa kita ketahui karena kita belum berilmu? Kalau betul-betul belum berilmu, nggak tahu sama sekali, bukan kesengajaan ya, tentunya Allah Maha Pengampun. Barangkali orang ini sudah berusaha cari ilmu, belajar sana sini, ternyata nggak tahu dia, astagfirullah saya salah ya. Dia udah belajar nih, sungguh-sungguh. Ya tentunya ini beda, Allah Maha Pengampun kepada hambanya. Atau mungkin dia tinggal di lokasi yang sangat jauh dari ilmu. Dia tinggal di lokasi yang sangat jauh dari ilmu. Sehingga dia nggak tahu secara mendalam atau lebih banyak tentang Islam. Karena aksesnya susah, informasinya susah. Barangkali. Ya, kita serahkan kepada Allah saja. Allah yang menilai. Ya, tapi kalau orang yang tinggal di kota Jakarta, ilmunya banyak, kajiannya banyak, bukunya banyak. Apalagi sekarang ada sosial media, ada handphone, ilmu banyak di situ, di tulisan-tulisan, artikel-artikel para ustadz. Ya, di websitenya banyak, di Instagramnya ada, di YouTube ada penjelasannya, di Telegram juga ada. Nah, saya khawatir orang seperti ini tidak bisa diterima. Alasan-alasannya dengan mengatakan bahwa kita belum tahu karena kita belum berilmu. Ya, jadi seperti itu ya. Selama memang ilmu itu belum sampai, hujah belum sampai, kita sudah berusaha untuk mendalami ilmu tentang agama ini, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan hamba tersebut ya. Tapi kalau memang dia sengaja tidak mau tahu, sengaja untuk tidak mau mendalami, tidak mau mempelajari, padahal ilmu itu sudah ada di depan mata. Nah, ini orang seperti ini saya khawatirkan jatuh kepada pembatal keislaman. Ya. Contoh yang paling gampang apa? Orang-orang yang mengikuti acara pembenaman kepala kerbau. Dipendam kepala kerbau dengan niatnya untuk penunggu, dilarungkan makanan-makanan, sesajen-sesajen ke Nyi Roro Kidul di pantai Laut Selatan. Apa mereka nggak tahu ilmunya ini? Mereka tinggal di mana? Di hutan. Sangat jauh dengan hewan-hewan. Mereka tinggal di kota besar, di Yogyakarta. Di sana banyak ahli ilmu. Karena selama ini mereka tidak mau belajar. Masalah syirik ini, masalah akidah adalah ilmu yang pertama kali. Ketika kita menjadi muslim, inilah ilmu yang pertama kali. Ketika orang kafir pindah ke muslim, mu'allaf, ini yang pertama kali. Sebelum yang lain. Sedangkan muslim tadi mengatakan, saya kan nggak tahu umur Anda berapa. Umur saya 40 tahun. Anda muslim sejak lahir? Iya. Sejak lahir muslim, umur sudah 40 tahun. Masalah seperti ini belum tahu juga. Anda kemana selama ini? Masa belum tahu juga? Karena memang sengaja tidak mau belajar. Nah, orang seperti ini terbatalkan keislamannya. Dia ikut-ikut, bahkan meyakini ini untuk Nyi Roro Kidul, itu untuk selamatnya kita, terhindar dari bahaya. Kita ikut potong ini, sembelih-sembelihan dan penyembahan ini kita berikan, persembahan ini kita berikan kepada penunggu laut, penunggu gunung segala macam, niatnya udah beda. Apalagi ada disertai dengan doa-doa, ada mantra-mantranya, tambah lagi di situ, dan niatnya udah beda, tambah lagi doa-doa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Jatuhlah kepada syirik kecil, nggak bisa ditoleransi. Kalau sudah masuk ke dalam masalah ini ya, kan nggak taunya kenapa? Ya. Kalau nggak tahu karena memang tinggal di daerah yang sangat jauh dari informasi, dari ilmu, ya bisa dimaklumi. Atau dia mungkin baru masuk Islam, dia mu'alaf, bisa dimaklumi, Allah Maha Pengampun. Tapi orang yang sudah lama keislamannya, dia tinggal di kota-kota besar, lalu dia tidak mau tahu, akhirnya dia jatuh kepada perbuatan syirik besar. Nah ini orang seperti ini nggak bisa ditoleransi. Ya, dia harus bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah terima taubatnya. Tenang saja. Karena dia masih hidup. Allah terima. Tapi kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, belum juga bertobat, nah ini udah jatuh kepada syirik besar, terbatalkan keislaman, sampai mati belum bertobat, nah ini jadi masalah. Tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dia sudah dianggap orang kafir. Ya. Jadi bahaya sekali. Sekarang dikatakan bisa nggak kembali menjadi muslim? Oh, bisa sekali, bisa sekali. Karena kita lihat kaum muslimin cukup banyak yang melakukan perbuatan syirik besar ini di Indonesia.
Cukup banyak. Saya katakan tadi masalah contoh yang paling gampang ya, melarungkan sesajen saja udah di pantai mana? Hampir mungkin barangkali semua pantai itu ada. Karena saya punya datanya. Datanya saya punya. Dari Sabang sampai Merauke, pantai-pantai dan gunung-gunung, di Tangkuban Perahu, di gunung ini, saya punya datanya. Masing-masing wilayah dan kota, daerah, itu ada tradisinya, ada budayanya tentang masalah ini. Dipersembahkan, dibuanglah sesuatu untuk supaya mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Ya, ini berbahaya sekali. Makanya dakwah tauhid ini bukan sekali dua kali, seminggu dua minggu, setahun, tapi terus sampai mati dakwah tauhid ini bagi para dai ya. Karena masih banyak kaum muslimin yang belum tahu. Yang sudah tahu ada, masya Allah, alhamdulillah dakwah ini berkembang, tapi jumlahnya tetap masih sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dan tidak mengetahuinya bukan karena memang mereka nggak tahu, nggak paham, tidak mau tahu. Itu masalahnya. Kalau seandainya, andai kata mereka belum tahu karena memang sudah berusaha mencari tahu, tapi belum tahu juga, sudah berusaha belajar tapi belum tahu juga, belum sampai hujjah dakwah nasihat, mudah-mudahan Allah ampuni, ya mereka bisa bertaubat juga dan mereka akan diterima taubatnya. Tapi barang siapa yang sudah melakukan dan berkali-kali melakukan, lalu mereka bertaubat, diterima juga. Yang penting taubat, itu aja. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Coba jamaah, hafal nggak doa ini? Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami minta ampun kepadamu, ya Allah, dari melakukan kesyirikan yang mana kami ketahui. Nah, ini doanya Rasulullah. Kalau kami sengaja melakukan kesyirikan ini, minta diampuni. Kalau kami pun nggak tahu, minta juga diampuni. Rasul mengajarkan, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik yang kami ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan syirik yang kami ketahui, dan wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan syirik yang kami tidak mengetahui. Kami nggak tahu, ya ini syirik ternyata. Rasul mengajarkan doa ini. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan syirik yang kami nggak tahu. Ternyata ini perbuatan syirik loh. Nah, itu doa itu kita baca jamaah sekalian. Silakan ya searching di Google, ada. Di Google ya, silakan dibaca. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik yang diketahui, dan minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak diketahui. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Karena tidak semua ilmu yang kita ketahui. Intinya kalau bertobat kepada Allah, dosa apa saja Allah ampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Coba lihat di surah An-Nisa ayat 110. Di surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su', barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka niscaya mereka dapati Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Betul, An-Nisa 110 ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, apa saja, termasuk kesyirikan, dan dia menzalimi diri mereka sendiri, maka niscaya mereka dapatkan Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Begitu juga di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar ayat ke-53. Di surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah juga menyebutkan
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Dengan dosa-dosa mereka yang begitu banyak, kayaknya nggak mungkin diampuni nih. Aduh, neraka deh. Ya nggak boleh begitu ya. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Coba buka lagi tadi Az-Zumar, tadi kan 53 ya. Sekarang Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat ke-65. Rasulullah saja diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai Rasul melakukan perbuatan syirik, apalagi umatnya. Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Coba perhatikan jamaah. Diwahyukan kepada Rasulullah dan juga seluruh nabi. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan engkau akan termasuk orang yang merugi. Rasul saja diberikan ancaman. Apa mungkin Rasulullah melakukan kesyirikan? Apa mungkin para nabi-nabi yang Allah pilih, yang mereka jelas orang bertakwa semua, melakukan kesyirikan? Di sini Allah ingin mengingatkan bahwa ini dosa besar yang paling besar. Nabi saja diingatkan, seluruh nabi diingatkan. Apalagi kita. Kita kan jauh dibandingkan para nabi dan rasul. Coba jamaah, berapa jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi? Berapa jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi? Ada orang enggak sih? Assalamualaikum. Jumlah nabi berapa? 124.000. Yang lain? Bisa kurang enggak? Ya? 1.500. Jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi ada 124.000. Jumlah rasul 25. 313 rasul. Tuh. Jumlah nabi rasul aja masih keliru ya. Jumlah nabi 124.000 nabi. Jumlah rasul 313 rasul. Yang Allah informasikan nabi-nabi itu siapa namanya dan bagaimana umatnya, bagaimana dakwahnya, cuma 25 nabi dalam Al-Quran. Sebetulnya ada nabi-nabi yang lain, tapi Allah nggak ceritakan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mu'min. Al-Mu'min surah 40 ayat ke-78. Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Sama ya, Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat ke-78. Allah menjelaskan di situ bahwa ada Rasul atau Nabi yang Allah kisahkan kepadamu, siapa namanya, di mana dakwahnya, di mana umatnya. Tapi ada juga Nabi dan Rasul yang Allah katakan kami tidak kisahkan kepadamu. Berarti ada Nabi yang lain, ada Rasul yang lain, yang Allah tidak kisahkan kepada kita. Memang jumlahnya berapa sih sebenarnya? Karena Allah kisahkan cuma 25. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi ini. Ya. Ternyata Rasul yang menjelaskan di hadis. Nah ini ternyata jumlah konkretnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Dan jumlah Rasul 313 Rasul. Ya. Jadi ini tidak ada kontradiksi karena di surah Al-Mu'min tadi ayat ke-78, surah ke-40 ya. Allah jelaskan bahwa ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu dan ada rasul yang kami tidak kisahkan kepadamu. Nah, jadi intinya adalah seluruh nabi kembali kepada surah Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, semuanya. Bahwa seandainya
engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi dan Rasul yang jelas mereka bertakwa semua, Allah cintai semua, jelas surganya semua, masih diwanti-wanti jangan melakukan dosa syirik. Jangan melakukan dosa syirik. Ya, karena itu bisa membatalkan, bisa menghapus amalmu dan orang-orang itu akan merugi. Apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul ya. Maka pembahasan tema ini pembahasan yang sangat penting yang hendaknya diketahui dan dipahami oleh setiap muslim. Tapi ya begitulah ya, namanya juga tidak semua orang yang mau berusaha untuk mencari ilmu. Ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. (12.3) ya. 1 menit lagi. Ya, barangkali sampai di sini jamaah sekalian ya. Inilah yang bisa kita bahas jenis yang kedua. Jadi semuanya ada 5 sebetulnya. Jenis perbuatan syirik besar. Kita baru bahas 2. Pertemuan yang lalu 1, hari ini juga 1. Maaf ya, sabar ya. Pelan-pelan lah kita belajar ini. Masih ada 3 lagi nih. Karena semuanya ada 5. Syirik doa, syirik yang berkaitan dengan masalah doa. Yang kedua hari ini syirik niat. Ya, mempersekutukan Allah dalam masalah niat. Nanti ada lagi 3 lagi berikutnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.